Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Agustiar Waru, nomor induk mahasiswa 0580584402, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang difusi inovasi pertanian serta pendekatan dan strategi penyuluhan untuk memenuhi tugas tutorial mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Nomor 1, perbedaan proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Proses difusi inovasi pertanian adalah proses penyebaran suatu inovasi dari sumber inovasi kepada masyarakat atau petani sasaran melalui berbagai saluran komunikasi dalam suatu waktu tertentu. Difusi lebih menekankan pada bagaimana inovasi menyebar di masyarakat. Contohnya, penyebaran teknologi pupuk organik cair dari Balai Penyuluhan Pertanian ke berbagai kelompok tani di beberapa desa melalui penyuluh lapangan. Sedangkan proses adopsi inovasi pertanian adalah proses mental dan perilaku individu petani dalam menerima, mencoba, hingga memutuskan menggunakan inovasi tersebut secara berkelanjutan. Contohnya, seorang petani yang awalnya hanya melihat kemudian mencoba pupuk organik cair di sebagian lahannya, lalu setelah berhasil ia memutuskan menggunakannya secara penuh. Jadi, perbedaannya adalah difusi fokus pada penyebaran inovasi ke masyarakat luas, adopsi fokus pada proses penerimaan dan penggunaan oleh individu petani. Nomor 2. Upaya penyuluh untuk mempercepat difusi inovasi. Seorang penyuluh memiliki peran penting dalam mempercepat penyebaran inovasi pertanian. Apa yang dapat dilakukan antara lain? Pertama, memberikan demonstrasi atau percontohan agar petani melihat langsung hasil inovasi. Kedua, melakukan komunikasi yang efektif dan persuasif dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami petani. Ketiga, memanfaatkan media penyuluhan seperti leaflet, video, dan media digital untuk memperluas jangkauan informasi. Keempat, membentuk dan mengaktifkan kelompok tani sebagai media penyebaran informasi antar petani. Kelima, melakukan kunjungan lapangan secara rutin untuk memberikan pendampingan langsung. Keenam, membangun kepercayaan dengan petani agar inovasi lebih mudah diterima. Dan yang ketujuh adalah menyesuaikan inovasi dengan kebutuhan dan kondisi lokal petani agar lebih relevan dan mudah diadopsi. Nomor 3, penyuluhan partisipatif, alasan, karakteristik, dan penjelasan. Penyuluhan partisipatif disebut partisipatif karena dalam pelaksanaannya, petani tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga ikut terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyuluhan. Karakteristik penyuluhan partisipatif adalah: pertama, adanya keterlibatan aktif petani dalam setiap kegiatan penyuluhan. Kedua, terjadi komunikasi dua arah antara penyuluh dan petani. Ketiga, materi penyuluhan berdasarkan kebutuhan nyata petani. Keempat, adanya pengambilan keputusan bersama antara penyuluh dan petani. Kelima, menggunakan pendekatan belajar dari pengalaman sehingga petani lebih mudah memahami inovasi. Dan bagian yang keenam adalah membangun kemandirian petani, bukan tergantung pada penyuluh. Dengan demikian, penyuluhan partisipatif lebih efektif karena petani merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap inovasi yang diterapkan. Nomor 4, perbandingan pendekatan laku dan pendekatan partisipatif. Tujuan: laku bertujuan untuk mempercepat penyebaran teknologi melalui sistem pelatihan dan kunjungan yang terstruktur. Partisipatif bertujuan untuk memberdayakan petani agar mampu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi secara mandiri. Sasaran: laku menyasar petani secara kelompok yang telah ditentukan dengan fokus pada transfer teknologi. Partisipatif menyasar petani sebagai subjek aktif yang terlibat dalam seluruh proses penyuluhan. Organisasi: laku bersifat lebih terstruktur dan hierarkis, partisipatif lebih fleksibel dan berbasis kelembagaan lokal. Metode: laku menggunakan metode latihan, demonstrasi, dan kunjungan rutin yang terjadwal. Partisipatif menggunakan diskusi, musyawarah, dan pemecahan masalah bersama. Peran penyuluh: laku penyuluh berperan sebagai instruktur atau pemberi informasi utama. Partisipatif penyuluh berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan motivator. Kesimpulannya, difusi dan adopsi inovasi merupakan proses yang saling berkaitan dalam penyuluhan pertanian. Penyuluh memiliki peran penting dalam mempercepat difusi melalui berbagai strategi. Sementara, pendekatan partisipatif lebih menekankan pada pemberdayaan petani dibandingkan laku. Pendekatan partisipatif lebih menekankan pada kemandirian petani. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk memenuhi tugas tutorial mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.